Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada jemaat-jemaat saya di Bekasi, halo, GKK Bekasi, dan juga jemaat-jemaat di Kelapa Gading, halo. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian selama sepekan ini. Saya percaya bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Juga salam untuk saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia. Tema firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, Yesus adalah jurumudiku. Yesus adalah jurumudiku. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, jurumudi kami. Dan kami percaya Bapa, apabila Engkau adalah jurumudi kami, Engkau akan memimpin kami kepada satu tujuan, kepada tujuan keselamatan, bukan tujuan untuk kami dibinasakan. Oleh karena kami bersama dengan Engkau, kami akan merasakan nyaman. Meski kami tahu badai akan datang, meski kami tahu ada gelombang hidup yang akan menerpa. Tetapi kami tahu juga ya Tuhan, bahwa Engkau jauh lebih besar dari badai, dari topan hidup apapun itu. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami tidak akan goyah. Bersama dengan Engkau, kami akan merasa nyaman. Bersama dengan Engkau, kami hadapi segala persoalan-persoalan hidup kami. Saat ini hamba berdoa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat kami, baik yang di Bekasi maupun di Kelapa Gading, dan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan menolong, memberkati keluarga-keluarga, agar keluarga-keluarga ini mereka menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami adalah anak-anak ya Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kekalah Engkau ya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita saudara sekalian mempelajari bagian-bagian ini. Saya mulai dengan sebuah kisah perjalanan saya beberapa waktu yang lama sekali, mungkin sekitar tahun 2001 atau 2002 saudara sekalian. Kami dengan tim, waktu itu saya masih di tim GKJMB, tim Yayasan Misi GKJMB, kami berkesempatan saudara sekalian memberitakan Injil ke Pulau Nias, saudara. Nah, waktu itu saudara sekalian, pesawat saudara tidak seperti saat ini ya. Setiap waktu ada pesawat, dan pesawat yang baik. Dulu saudara sekalian, tidak setiap hari, setiap waktu ada pesawat. Jadi
saudara, pesawat itu apakah di charter, apakah ada orang penumpangnya, baru pesawat itu ready. Nah, kami saudara sekalian menaiki sebuah pesawat saudara sekalian yang kecil sekali saudara, dan kemudian tim kami berada di dalam pesawat tersebut. Nah, saudara, perjalanan yang panjang saudara sekalian dari Medan saudara menuju Pulau Nia saudara sekalian, dan kami tahu ini cuaca waktu itu tidak terlalu baik saudara, meskipun siang saudara sekalian. Dan saya lihat bagaimana pesawat ini saudara sekalian, karena kecil pesawatnya, selalu menghindari awan-awan tebal. Tetapi kalau awan-awan tebal ini semuanya tebal, mau tidak mau saudara, pesawat ini akan menabrak awan tebal itu. Nah saudara, sehingga pada waktu menabrak awan tebal itu terjadilah goncangan saudara ya. Terjadilah goncangan dan seringkali juga mengalami turbulensi ya. Sedemikian sampai jantung itu sampai tidak nyaman begitu bahasa ya, sehingga ada rekan-rekan kami ya juga yang muntah gitu ya. Dan pesawat itu saya gambarkan kepada saudara sekalian seperti saudara dan saya naik Metro Mini di Jakarta gitu ya, karena kursinya tidak nyaman dan semuanya tidak nyaman, dan kita juga bisa melihat pilot dan kopilot yang sedang mengendarai pesawat tersebut saudara, jadi kita bisa melihat langsung. Nah saudara, dalam situasi kacau seperti itu, khawatir saudara, cemas, gelisah saudara sekalian, dengan banyak pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terjadi dengan kami begitu saudara sekalian. Lalu ada seorang rekan, sekarang dia sudah pendeta, dulu masih belum pendeta, dia sudah menjadi pendeta, dan dia mungkin dia maksudnya adalah mau menghibur kita semua ya di situ. Dia berkata, dia sebutkan salah satu merek ya pesawat ya saudara sekalian, dia pernah naik pesawat itu, mungkin saudara ya, inisialnya mungkin saya tidak berani menyebutkan ya, tapi dia mengatakan, tahu nggak pesawat ini ya, itu singkatan dari siap mati atau cacat gitu saudara. Nah ini adalah gurauan atau gurauan yang tidak lucu buat kami dalam situasi seperti itu ya. Itu tidak lucu, bahkan itu lebih membuat kami gentar kali saudara sekalian. Tapi saudara, waktu saya melihat pilot dan kopilot itu saudara, begitu tenang sekali, dia senyum ya, dan sepertinya dia tidak mengalami masalah apapun saudara, maka saya menjadi yakin gitu ya, bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan pesawat ini dan kami semua ya, meskipun kami muntah-muntah gitu ya, sakit kepala gitu saudara, tapi saya percaya bahwa pilot ini kalau dia senyum, dia tertawa, dia tenang-tenang saja, maka saya percaya tidak akan terjadi masalah ya, karena dia kan tentu sudah berpengalaman, dia sudah tahu, dan mungkin sudah ribuan jam terbang gitu saudara sekalian, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu saudara sekalian. Nah saudaraku yang kasih, demikian juga dalam hidup kita saudara sekalian. Bukankah hidup itu seperti kita naik dalam satu kendaraan ya, naik dalam satu kendaraan, di mana hidup itu saudara sekalian, kita akan mengalami hal-hal seperti itu ya, akan mengalami goncangan, akan mengalami turbulensi, akan mengalami angin badai dan lain sebagainya saudara sekalian, dan kita ada di sana. Hidup itu seperti itu, diperhadapkan kepada kita saudara sekalian, angin badai hidup yang luar biasa. Tapi tidak usah khawatir saudara, kalau jurumudinya adalah Tuhan Yesus saudara sekalian, kita tidak khawatir. Kenapa? Tidak pernah saudara sekalian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus khawatir ya. Kenapa? Karena segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan ya. Amin. Segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah gentar saudara sekalian. Nah saudaraku yang kasih, dari beberapa firman Tuhan yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca ini Bapak Saudara sekalian, maka ayat yang ke-35 pertama kita melihat saudara, di sini Yesus mengajak murid-muridnya saudara sekalian berlayar ke Danau Galilea ya. Jadi inisiatif pelayaran ini, inisiatif perjalanan ini adalah datang daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang kasih, kalau inisiatif datang dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan, bahwa
pastilah saudara sekalian, dia sudah merancangkan rancangan-rancangan keselamatan untuk semua murid-murid. Amin. Tidak mungkin Tuhan Yesus saudara sekalian membawa murid-murid ke Danau Galilea untuk membinasakan mereka dengan angin sakal. Tidak mungkin Tuhan Yesus akan membinasakan mereka dengan topan dan badai, saudara. Kenapa, saudara? Karena di situ ada Tuhan Yesus. Ya, mereka pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus ada bersama dengan mereka, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, memang saudara sekalian, danau itu, saudara, cukup luas. Kalau saudara pernah pergi ke sana, cukup luas, saudara. Dan bagaimana danau itu, saudara sekalian, sewaktu-waktu saudara sekalian bisa muncul, saudara sekalian, badai atau topan atau apapun. Tapi kalau airnya tenang, saudara sekalian, itu tempat yang begitu indah sekali. Ya, kalau saudara pernah pergi ke sana, tempat yang begitu indah sekali, saudara. Ada banyak ikan dan lain sebagainya di situ, saudaraku yang kasih. Nah, saudara, jadi inisiatif datang dari Tuhan. Hidup kita atau manusia itu, saudara sekalian, adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan itu mulai daripada menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan saudara dan saya, saudara. Inisiatif hidup datang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pencipta. Jadi saudara sekalian, kalau inisiatif hidup, dia yang menghidupi kita, saudara sekalian, tidak usah gentar dan tidak usah cemas, tidak usah takut, Bapak saudara sekalian. Amin. Nah, kemudian ayat yang ke-36. Jangan lupa saudara sekalian, kita lihat juga di situ bahwa ada perahu-perahu lain yang mengikuti. Jadi kalau Anda berkata, saya susah, saya sulit, saya punya masalah, ya. Oh, anak Tuhan punya masalah, anak Tuhan punya kesusahan. Ya, tetapi jangan lupa, orang-orang lain juga, saudara sekalian, yang tidak percaya kepada Tuhan juga punya nasib yang sama, punya problem yang sama, punya kesulitan yang sama. Tapi apa bedanya Anda dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara sekalian? Bukankah saudara sekalian, anak-anak Tuhan itu mendapat assurance, mendapat jaminan, mendapat asuransi daripada Tuhan, saudara sekalian, karena Dia adalah Allah yang bersama dengan kita, saudara. Jadi saudaraku yang kasih, tidak usah takut, ya. Belajar kepada orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka kok bisa bertahan hidup? Mengapa kok mereka bisa berjalan? Bahkan kadang-kala mereka lebih daripada anak-anak Tuhan. Itu kan pertanyaan, saudara sekalian. Kenapa mereka bisa, lalu Anda dan saya tidak bisa, gitu ya, saudara ya. Padahal saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian saudara sekalian, kita lihat, saudara, ayatnya yang berikut, di dalam ayatnya yang ke-37, saudara sekalian ya. Dikatakan Danau Galilea yang tenang itu, saudara sekalian, tiba-tiba saudara sekalian berubah, saudara, dengan badai dan topan. Dalam hidup juga begitu, saudara. Kita mau, saudara, hidup kita itu tenang-tenang, damai-damai, saudara. Nah, saudara, kalau tenang-tenang, damai-damai, saudara sekalian, saudara tidak akan punya pengalaman, saudara sekalian, bersama dengan Tuhan Yesus dari sisi yang berbeda, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak usah dicari, pasti pengalaman yang pahit, saudara sekalian, akan dialami oleh kita, oleh setiap orang, saudara sekalian ya, termasuk situasi saat ini, saudara. Jadi pengalaman, saudara sekalian, akan terjadi dalam hidup kita, ya. Maunya kita tenang-tenang saja, maunya kita tidak ada masalah, maunya berjalan dengan baik, saudara sekalian. Saudara, kalau Anda berjalan di tol, saudara, tanpa hambatan, itu lebih berbahaya dari, saudara sekalian, jalan di tempat yang amat sangat padat, saudara. Kenapa? Yang amat sangat padat, saudara akan pelan-pelan, saudara akan hati-hati, saudara tidak bisa ngantuk, karena Anda akan menabrak orang atau Anda ditabrak orang. Tapi kalau di jalan tol, saudara, semuanya lancar, saudara. Saudara tancap gas dengan enak, dan akhirnya saudara ngantuk dan terjadi bahaya, saudaraku yang kasih. Karena kenyamanan tidak selalu baik, saudara ya. Akan membuat orang, saudara sekalian, ternina bobo oleh keadaan yang damai itu, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, jadi di perhadapan kepada kita, saudara sekalian, juga ada badai, ada topan, saudara sekalian, ada goncangan dalam hidup, dan juga sesekali kita akan mengalami turbulensi, saudara sekalian, penurunan, juga demikian turbulensi di dalam ekonomi, saudara sekalian, juga kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi bagaimana anak Tuhan? Apakah dia down? Apakah dia marah? Apakah dia menjadi khawatir, menjadi gentar? Seharusnya dia tidak
takut dan gentar karena Tuhan Yesus bersama dengan dia. Haleluya, amin. Nah selanjutnya saudara, dikatakan ayat yang ke-38, bagaimana Yesus tidur di buritan dengan sebuah talam. Saudara, aku ingat kalau saudara naik kapal laut saudara sekalian di Danau Galilea, saudara, memang saudara sekalian di bagian belakang buritan itu biasanya itu tempat yang paling enak, saudara. Ya, jadi kalau naik pesawat beda dengan naik mobil. Kalau naik mobil yang enak itu di depan. Tapi kalau naik maksud saya perahu ya. Kalau naik perahu saudara sekalian yang paling enak itu di belakang, ya, bukan di depan. Karena apa? Di depan itu saudara sekalian kita akan menghajar gelombang, ya. Jadi kapalnya akan loncat-loncat, tapi di belakang gerakannya akan lambat. Nah, biasanya di belakang karena tempat yang lebih nyaman itu goncangannya tidak terlalu berat seperti di depan, saudara sekalian. Lalu dibuatkan saudara sekalian ruangan, ya, untuk tamu terhormat, ya, untuk tamu terhormat biasanya seperti itu. Jadi itu tempat yang paling nyaman, paling enak dan diberikan kepada tamu yang terhormat. Nah, saudaraku yang kasih, meski Yesus bersama dengan mereka, tetapi Bapak sekalian, bahwa Yesus ditaruh di buritan sehingga Yesus ditaruh di tempat yang terhormat itu sehingga Yesus tertidur. Ya, seharusnya kan Yesus yang berinisiatif. Harusnya kan Yesus yang memimpin. Harusnya kan Yesus yang menahkodai. Harusnya kan mereka bertanya kepada Yesus. Harusnya kan mereka mengandalkan Yesus, saudara sekalian. Tapi Yesus di sini hanya dianggap sebagai orang yang dihormati. Jadi Yesus tidak diganggu, ya. Lalu mereka dengan akal mereka, dengan pikiran mereka, dengan kekuatan mereka, dengan pengalaman mereka gitu ya, sehingga mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Ya jelaslah ya Tuhan Yesus tertidur. Saudara, demikian dalam hidup kita, saudara sekalian. Seringkali kita menganggap saudara sekalian Yesus hanyalah tamu terhormat, saudara, sehingga kita tidak mau mengganggu Tuhan Yesus, lalu kita mencoba mengatasi semua persoalan sendiri, ya saudara sekalian. Nah, pada waktu saudara menghadapi semua persoalan sendiri dan saudara tidak bisa menghadapi semuanya itu, baru Anda cari Tuhan, ya kan? Seperti itu. Ini pun yang terjadi pada murid-murid Bapak sekalian. Pada waktu mereka tidak lagi mampu saudara sekalian untuk melawan badai itu, menguasai kapal itu, baru mereka teringat Yesus, ya. Padahal harusnya Yesus menjadi jurumudi mereka, saudara, ya, harusnya seperti itu. Nah, akhirnya kita lihat ayat yang ke-39. Ini ayat 39 ini ayat yang sedang viral, ya Bapak sekalian, ya. Kenapa viral, saudara sekalian? Karena beberapa pendeta, saudara sekalian, menjadi ramai di ayat yang ke-39 ini, ya. Ya, saya tidak mau sebutkan pendetanya siapa, saudara sekalian. Ya, sudah bisa lihat di sebelah di YouTube itu, saudara sekalian, ya. Ada pendeta yang mengatakan bahwa seolah-olah dia mendapat bisikan atau pemberitahuan dari Tuhan supaya dia dapat menangking, ya, COVID-19 ini dengan mengcopy paste perkataan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan diamlah dan tenanglah, gitu ya. Diamlah, ya. Bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan untuk badai dan topan itu diamlah, gitu ya. Nah, saudara, sehingga mendapat kritik, gitu ya, atau mendapat sanggahan dari pendeta yang besar juga, gitu saudara sekalian, ya. Apa-apa mujizat, gitu ya. Dan sekarang ditantang, bisa nggak ya kalau begitu coba COVID ini Anda tantang, gitu ya. Dan akhirnya juga mendapat respon lagi dari pendeta yang lain, dan kemudian jadi ramai sekali, ya saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, ya, jadi huru hara, gitu ya saudara. Jadi kita jemaat-jemaat melihat itu, saudara, yang tadinya kita lihat mereka khotbah dan lain sebagainya, pada waktu melihat seperti ini, kok begitu ya mereka, gitu ya. Dan kemudian kita mengatakan, ya mereka juga manusia biasa, gitu ya kan. Meskipun mereka hebat dan terkenal, tapi mereka adalah manusia biasa. Nah, saudaraku yang kasih,
Dan kemudian saudara ayat 39 ini bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada angin dan badai itu, diam dan tenanglah. Dan seketika itu badai, topan, dan semuanya menjadi tenang. Saudara, itulah Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara, Dia akan berkata, saudara sekalian, Dia akan bertindak, Dia akan berbuat, saudara sekalian, untuk kebaikan anak-anaknya. Saudara, tak dibiarkannya murid-murid ini, saudara sekalian, binasa. Tidak dibiarkannya saudara juga binasa, saudara sekalian. Kenapa saudara? Karena Tuhan peduli pada Anda. Meskipun mereka berkata bahwa Tuhan Yesus tidak peduli, ya. Ayat yang ke-38 itu mereka mengatakan, engkau tidak peduli pada kami, saudara sekalian. Bukan Tuhan tidak peduli kepada engkau, tapi engkau mengandalkan kekuatan engkau sendiri. Tuhan Yesus peduli, dan buktinya Dia segera bertindak, saudara. Dia mendiamkan angin, badai, dan topan, dan seketika itu dikatakan diamlah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-40 dia katakan bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan juga berkata kepada saudara dan saya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dalam menghadapi masalah-masalah, saudara sekalian, mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat saudara dan saya, mengapa ya? Mengapa kamu menjadi takut, ya? Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Saudara, seringkali saudara sekalian kita bilang kita percaya kok, percaya. Tapi kepercayaan yang seperti apa, ya? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya. Dan hari ini, minggu ini Anda sungguh-sungguh bertobat. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia bersama dengan saudara. Saudara yang kasih, ayat yang ke-41, saudara. Pertanyaan Yesus membuat mereka, ya, saudara, sadar, gitu ya. Membuat mereka sadar, ya, bahwa Yesus itu berkuasa atas semuanya itu. Sebab mereka berkata, siapakah orang ini? Siapakah orang ini sampai air laut atau badai atau topan pun takut kepadanya? Loh, kok baru tahu? Ya, kok baru tahu? Ya, Anda baru mengenal, murid-murid baru mengenal, murid-murid baru tahu. Enggak mestinya, saudara sekalian. Karena mereka sudah menghadapi dan melihat Yesus dan sudah banyak hal terjadi di tengah-tengah mereka, gitu saudara. Bukankah sebenarnya mereka bisa belajar dari hari-hari kemarin, waktu-waktu kemarin, saudara? Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan kemarin, lupa semuanya pada waktu, saudara sekalian, mereka menghadapi pencobaan, pada waktu mereka menghadapi godaan, pada waktu mereka menghadapi problem. Seringkali anak-anak Tuhan seperti itu, saudara sekalian, ya. Lupa kepada Tuhan pada saat saudara sekalian menghadapi pencobaan dan sudah kritis baru cari Tuhan, gitu ya. Sudah tidak sanggup baru cari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, jadi apa yang bisa kita pelajari pada firman Tuhan ini? Yang pertama, Yesus yang berinisiatif dengan hidup Anda, dan Anda harus tahu kalau Yesus berinisiatif, maka Yesus ingin memimpin Anda kepada keselamatan itu, kepada pertolongan itu, saudaraku yang kasih. Tetapi juga tidak ada jaminan bahwa semuanya akan lancar, ya. Karena Anda juga akan diperhadapkan kepada gelombang, goncangan dan sebagainya. Tapi tidak usah khawatir, karena Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Itu kuncinya, Bapak Saudara sekalian, bagaimana murid-murid ini ya takut dan gentar, saudara sekalian, karena mereka melihat masalah lebih besar daripada Yesus. Harusnya mereka melihat Yesus lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Dalam hidup kita juga seperti itu. Seringkali kita melihat masalah kita lebih besar dari Yesus. Harusnya kita melihat Yesus lebih besar dari masalah Anda. Masalah Anda apa? Dan Yesus itu siapa? Mestinya Anda berkata, ini masalah terlalu kecil buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau tolong, kalau Tuhan Yesus mau jamah, kalau Tuhan Yesus mau berkati, kalau Tuhan Yesus ikut campur, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa. Biarlah kiranya kami ya Tuhan menyadari bahwa hidup kami ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang memelihara,
Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memimpin. Dan kami tahu bahwa hidup kami juga tidak menjadi hidup yang menjadi kekanak-kanakan, yang selalu mengeluh, yang selalu khawatir, yang tidak mengalami pertumbuhan. Karena kami melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, mereka lebih tangguh, mereka lebih hebat daripada kami. Ini sungguh memalukan, karena seharusnya kami yang bersaksi kepada mereka, bukan mereka yang bersaksi kepada kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, pada saat-saat kami menghadapi berbagai macam kesusahan dan kesulitan, kami tahu Tuhan lebih besar dari masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Amin.